Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nuwasil qira'atana fi syarh al-waraqat li fadilat Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di dalam muqaddimah, ya, muqaddimah al-waraqat. Kemarin waraqat ini usul fikih ini itu memiliki dua definisi, harus kita definisikan dengan dua tinjauan yang ada, ya, dua sisi yang ada. Sisi yang pertama, usul fikih ditinjau dari apa? Dari dua kata yang saling disandarkan, mudhaf ilaih. Sisi kedua, dari kata usul fikih itu sendiri, dia menjadi nama untuk fan ilmu yang kita sedang pelajari ini. Qalu wa dzalika muallafun min juz'ain, al-isyarah ila usul al-fiqh fa huwa muallafun min juz'ain. Ini isyarat bahwasanya usul fikih itu kata yang disusun dari dua kata. Min mudhaf wa huwa kalimah usul wa mudhaf ilaih wa huwa kalimat al-fiqh. Fahuwa minal murakkabil idhafi, ini termasuk murakkab idhafi. Walihada la budda lahu min ta'rifain, oleh karenanya wajib bagi kata usul fikih ini memiliki dua definisi. Al-awwal, yang pertama, bi'tibari mufradaih, kalau kita tinjau dari masing-masing mufradnya. Ay kalimat usul wa kalimat al-fiqh. Li'anna al-murakkab la tumkinu ma'rifatuhu, karena murakkab itu enggak mungkin kita ketahui illa ba'da ma'rifat ma tarakkaba minhu, kecuali apa? Setelah ma'rifat yang disusun. Karena apa? Li'annal murakkab la tumkin ma'rifatuhu, karena murakkab itu enggak mungkin diketahui, enggak mungkin apa? Sebentar, li'annal murakkab la tumkin ma'rifatuhu illa ba'da ma'rifati ma tarakkaba minhu. Ini maksudnya apa ya? Karena al-murakkab, kata yang murakkab itu la tumkinu ma'rifatuhu, tidak mungkin untuk diketahui. Illa ba'da ma'rifati, atau tidak mungkin menjadi ma'rifat, mungkin gitu ya. Kecuali setelah, kita ulang, karena murakkab enggak mungkin kita ketahui maknanya illa ba'da ma'rifati ma tarakkaba min, kecuali setelah mengetahui apa aja yang susunannya, ya. Kecuali setelah mengetahui apa aja kata yang disusun dari kata tersebut. Jadi kita enggak bisa tahu makna usul fikih kecuali apa? Setelah kita pretelin dulu susunan-susunan yang ada, baru kita ketahui dengan jelas. Maksudnya gitu. Asalnya yang kedua, bi'tibarihi alaman ala hadzal fanil muayyan. Ditinjau dari sisi alaman, dia itu adalah alam, nama untuk fan cabang ilmu yang tertentu, tersendiri. Wa qaulu mufradain al-murad bi ifrad huna ma yuqabilu tarkib. Mufrad di sini maksudnya adalah lawan dari tarkib, susunan. La ma yuqabilu tasniyah wal jama', bukan lawan dari musanna dan jama'. Paham ya? Li'anna ahadal juz'ain wa huwa lafdhu usul jama', karena salah satu dari bagiannya itu lafaz usul itu jama'. Berarti mufrad di sini bukan berarti makna mufrad dari sisi pembagian isim. Tapi dari sisi ma laisa tarkiban, dia bukan tarkib. Fadala ala anna al-mufrad huna ma laysa bimurakkab, maka kita pastikan di sini mufrad menunjukkan kata yang bukan murakkab. Wa inna maqala mufradain, sesungguhnya dikatakan oleh Imamul Haramain mufradain li'anna ta'lif qad yakunu min juz'ain mufradain kama huna, karena yang namanya susunan kalam Arab, paham? Yang namanya ta'lif, susunan daripada bahasa Arab, qad yakunu min juz'ain mufradain. Terkadang itu apa? Dia disusun dari dua
juz yang sama-sama mufrad. Kama huna, sebagaimana yang ada sekarang di sini. Maksudnya apa? At-tarkib al-idhafi, dia itu apa? Biasanya dari dua mufradain. Wa qad yakunu min jumlatain, terkadang apa? Tarkib itu apa? Dia berupa dari dua jumlah. Nah, in qadima ad-dhaif akramtuhu. Kalau na'am, tamu itu datang, saya muliakan dia. Fa innal fi'l wal fa'il qadima dhaif jumlah wa qabdahu jumlatun ukhra. Ini ta'lif kalam al-Arab. Ta'lif daripada apa? Kalam al-Arab. Itu namanya jenis-jenis daripada susunan, wallahu alam. Ini lebih dirincinya di ilmu nahwu ikhwan ya. Ini hanya sebatas singgungan sedikit. Kemudian berikutnya qala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah, ta'rifu usulil fiqh bi'tibari mufradaih. Ini judul ini dibuat siapa ikhwan? Judul ini dibuat oleh siapa? Syekh Abdullah Ibn Shalih Al-Fauzan. Ta'rif usul al-fiqh bi'tibari mufradaih. Definisi usul fikih kalau ditinjau dari dua kata itu sendiri. Fal aslu ma yubna alaihi ghairuhu wal far'u ma yubna ala ghairihi. Wal fiqhu ma'rifatul ahkam syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Di sini asal ma yubna alaihi ghairuhu secara bahasa adalah yang lainnya dibangun di atasnya. Far' dia adalah yang dibangun di atas yang lainnya, dibangun di atas usul. Fikih mengetahui hukum-hukum syar'i yang mana jalannya itu dengan berijtihad. Jalan untuk mengetahui hukum syar'i para ulama itu berijtihad. Hakadha ikhwan. Qala syarih rahimahullah aw hafizahullah, hadha ta'riful awwal li usulil fiqh. Ini adalah definisi yang pertama untuk usul fikih. Perhatikan ya kawan ya, itu harus fokus. Kalau anak ada anak sekarang aja nggak fokus, kalau anak di online gimana? Ya. Nanti semoga aja fokus ya, biar dapat ilmu. Karena kalau nggak fokus nggak dapat ilmu. Wa huwa ta'rifu bi'tibari mufradaini, definisi kalau kita tinjau dari dua bentuk. Dari apa namanya? Dua kata mufrad itu sendiri, dua bagian itu sendiri. Fal usul jama' aslin, usul jama' dari kata asal. Wal asal lughatan, asal secara bahasa ma yubna 'alai ghairu. Apa-apa yang dibangun di atasnya yang lainnya. Itu secara letter like gitu ya. Artinya asal itu apa? Dia suatu yang lainnya dibangun di atasnya. Segala perkara yang lainnya itu dibangun di atasnya, di atas al-asal. Itu namanya asal, fondasi. Ta'assulul jidar seperti apa? Fondasi dari tembok ini. Wa huwa al-asasuhul mustatar atau mustatir fil ardil mabni 'alaihi al-jidar. Dan dia adalah fondasi yang tersembunyi fil ardi, di tanah, al-mabni yang dibangun, alaihi di atas fondasi tersebut, al-jidaru tembok. Paham? Berarti tembok ini apa? Fara. Asalnya di bawah. La yujad, la yura. Bukan la yujad, la yura. Wa aslu syajarah seperti fondasi dari pohon ya, fu'un. Wa huwa tarfuha thabit fil ard, yaitu adalah ujung pohon yang kokoh di dalam tanah itu. Ya, maksudnya apa? Akar, ya tarfu syajarah maksudnya akar pohon gitu. Kan enggak kelihatan kan? Qala ta'ala, Allah berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabit. Ya. Allah memberikan permisalan apa? Kalimat thayyibah, kalimat tauhid.
seperti pohon yang baik, pohon yang bagus, yang pondasinya itu sabit, kokoh di bawah, yang akarnya tuh kokoh. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang tinggi ke langit. Itu bagaikan kalimat tauhid. Artinya apa? Seorang kalau kokoh, ya, kalimat tauhidnya kokoh, pondasinya kokoh, intinya cabang-cabang yang lain itu akan kokoh juga. Ya, akan sampai sebagaimana pohon yang akarnya kokoh ke atas. Dia itu apapun ujiannya, ajal, asyik, abshir, ajal. Ajal itu maknanya na'am, balas, abshir. Dia akan terima. Ini hanya sedikit syarah daripada ayat ini. Ini syahid ya, kita yang penting kita paham syahidnya. Wa hadza ahsanu ma qila fi ta'rifil asl. Ini adalah definisi yang baik, yang paling bagus ketika mendefinisikan al-asal. Tapi secara bahasa, wa amma fil istilah, adapun secara istilah, asal itu adalah yutlaqu ala ma'ani minha, digunakan untuk makna yang banyak. Di antaranya adalah ad-dalil. Ini udah kita bahas ya di usul min ilmil usul. Taqaulina, seperti ucapan kita aslu wujubis shiyam. Apa asal diwajibkannya puasa? Maksudnya apa? Mad dalil. Ma aslu wujubis shiyam, mad dalil wujubis shiyam. Qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutibatus shiyam, ay daliluhu. Wa minhu usul fiqh ay adillatuhu. Di antaranya juga apa? Wa minhu usul fiqh. Nah, di antara dalilnya, di antara asalnya adalah usul fiqh, maksudnya adillatuhu. Paham ya? Kedua, al-qa'idatul mustamirah, kaidah yang berkelanjutan, yang telah ditetapkan. Ka qaulina, sebagaimana ucapan kita, ibahatul maitah lil mutarri ala khilafil asal. Dimubahkannya bangkai bagi orang yang terpaksa. Dia makan bangkai itu kalau terpaksa boleh, tapi ala khilafil asal, menyelisihi asal. Maksudnya apa asal? Menyelisihi kaidah yang telah mustamirah, yang telah berlaku. Ya, kaidah berlaku apa? Al-maitah haram. Ya, maitah itu haram. Itu kaidahnya. Nah. Kemudian berikutnya al-maqisu alaih, sesuatu yang dikiaskan padanya. Ini pada bab kias gitu ya. Bab kias ada berapa? Rukun 4 kan? Asal, fara', hukum sama al-illah, al-jami'ah bainahuma. Asal ini al-maqis alaih. Paham ya? Fara' adalah al-maqis. Paham ya? Nah. Baik. Li'anna al-asl ahadu arkanil qiyasil arbah, karena asal ini adalah salah satu dari rukun qiyas yang 4. Wa hiya al-asl wal fara' wal hukm wal illah. Paham ya? Ana rasa udah jelas karena kita kemarin di babul qiyas itu agak sedikit lama ya, bukan agak sedikit lama ya. Kita kasih contoh terus. Wa amal fara', adapun fara', fahuwa ma yubna ala ghairi, dia adalah suatu perkara yang dibangun di atas yang lainnya. Mithlu furu'i syajarah fahiya mabniyatun ala asliha, seperti contohnya cabang-cabang dari pohonan gitu kan, dia dibangun di atas asalnya. Wa furu'ul fiqih, furu' fiqih, dia mabni. Mabni bukan mu'rab. Lucu juga ya orang. Dia dibangun di atas usulnya, di atas usul fikih. Furu'ul fikih mabniun ala usul fikih.
kemarin sebagaimana kita telah pelajari faedah daripada belajar usul fikih. Karena fikih itu furu'nya dia mabniyatun ala al-usul. Nah, ada loh orang yang ketika lagi bahas hal berupa jumlah ismiyah, di antara syarat hal berupa jumlah ismiyah itu kan jumlahnya khobariyah. Khobar, jumlahnya berupa khobar. Ada yang menerjemahkan khobar mubtada. Rekamannya selalu kadang berhenti sendiri. Untung baru berhenti, Anda lihat. Lanjut, wa innama urifal far'u ma'annahu laysa ahadal juz'ain li'annahu muqabilun li ahadihima wa huwa al-asl. Tidak lain tidak bukan tujuan ditakrif juga didefinisikannya fara'. Kenapa kok tiba-tiba fara' kok dibawa gitu kan? Padahal fara' itu bukan salah satu dari dua juz'ain itu. Tidak ada kata usul fikih ada fara' adanya enggak? Adanya usul sama fikih. Kenapa kok dibawa fara' didefinisikan? Li'annahu muqabilun li ahadihima. Karena fara' itu adalah lawan daripada salah satu mufradaihnya wa huwal asal. Apa lawan asal? Fara'. Wa syai' yattadihu ghayatal ittidah idza dzukira muqabiluhu. Suatu perkara itu baru bisa jelas dengan sejelas-jelasnya kalau disebut lawannya. Sebagaimana tauhid jelas, baru bisa jelas banget kalau disebutkan apa? Syirik. Iya. Nah, au yuqal atau dikatakan juga oleh sebagian orang, oleh sebagian pensyarah, qasdul muallif at-tanbiha ala anna al-fiqh mabniyun ala usulihi. Musannif itu tujuan daripada Al-Imam Al-Juwaini di sini membawakan al-fara' itu untuk tanbih. Apa tanbih? Memberikan peringatan bahwasanya fikih itu dibangun di atas usul. Nah, fikih itu fara'. Paham? Apa sih fara'nya? Iya, fara' itu fikih. Nanti ini dibangun nih fikih ini di atas usul ini. Paham? Apa tadi fara'? Ma yubna ala ghairi, yang dibangun di yang lainnya. Maksudnya apa? Fara' yaitu adalah fikih, nanti dibangun di atas yang lainnya. Apa yang lainnya? Itu adalah asal. Makanya dibawakan fara'. Wa anna al-juz' al-awwal huwa usulun mabniyun alaih. Bahwasanya juz yang pertama yaitu adalah usul, yaitu usul itu mabniyun alaihi. Fara' itu, sebentar ini. Wa annal juz awal, bahwasanya juz awal wa huwa usul, dia adalah usul mabniyun alaihi, dibangun di atasnya. Wal juz'u tsani wa huwa al-fiqh mabniyun, suatu yang dibangun. Paham antum? Al-juz'ul awal wa huwa al-usul mabniyun alaihi. Maksudnya mabni alaihi maksudnya apa? Usul, fondasi. Paham? Al-mabniyun al-usul itu adalah mabniyun alaihi ghairuhu. Itu takdirnya. Paham? Bahwasanya al-juz'ul awal yang dia adalah usul fikih, paham ya? Al-usul itu adalah mabniyun alaihi ghairuhu. Yang lainnya dibangun di atas usul ini, fondasi yang awal. Wal juz'u tsani, dan juz' ani wa huwal fikih, bahwasanya dia adalah fikih, mabniyun, suatu kata yang dibangun. Artinya apa? Mabniyun alal usul, dibangun kepada yang usul. Paham ya, Pak? Itu maksudnya. Usul fikih, usul itu suatu fondasi, fikih ini suatu apa? Bangunannya. Fikih dibangun di atas usul. Itu sebagian ulama menjelaskan maksud daripada al-Juwaini. Falaisa dzikrul fara' istidradan. Maka penyebutan fara' di sini bukan termasuk istidrad. Bukan termasuk apa?
Istitrad. Istitrad apa itu? Tambahan yang tidak relevan, yang tidak berkaitan. Paham ya? Itu namanya istidrad. Anda terjemah pakai bahasa Arabnya. Istidrad itu apa? Istarat itu maksudnya apa? Istidratan, ya, istidradan ma'nahu yasuqu kalaman thumma yurdifuhu bi akhar ba'idin anhu. Itu namanya istidrad yasuqu kalaman. Dia membawakan suatu kalam, ucapan, penjelasan, thumma yurdifuhu bi akhar. Kemudian dibawa lagi kalam yang lainnya kepada yang dia jelaskan. Tapi yang lainnya ini ba'idin anhu, sangat jauh daripada yang disebutkan sebelumnya. Paham ya? Itu namanya istidrad. Contoh misalkan lagi bahas tentang umpamanya mubtada dan khobar, lagi bahas kana wa akhwatuha gitu kan. Nah, umpamanya kana yang dibahas itu kan, ini kana apa? Nakisah gitu kan. Kemudian dibahas juga yang lainnya. Nah, tiba-tiba apa? Dibawakan pendapat-pendapat kana yang lainnya segala macam, zaidah atau segala macam. Itu namanya istidrad. Paham ya? Enggak ada kaitannya dengan amalannya. Paham? Itu namanya istidrad. Kama qala ba'dhum, dan disebutkannya fara di sini itu bukan termasuk istidrad sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian yang lain. Makanya terjemahnya itu apa? Istidrad itu terjemahnya kalam, ya, tambahan yang tidak relevan, yang tidak ada kaitannya sedikit. Tapi di sini apa? Ada kaitannya. Dan jelas insyaallah ya. Wa amal juz'u tsani minal murakkab fa huwa al-fiqh. Adapun jenis yang kedua dari murakkab idhafi itu adalah fikih. Wal fikih lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah faham. Ai fahmu ghardil mutakallim min kalami, memahami tujuan bicaranya, tujuan apa? Pembicaraan orang yang berbicara. Paham ya? Memahami tujuan orang yang berbicara dari pembicaraannya. Itu kalau letter like, kalau gampangnya apa? Memahami tujuan apa? Pembicaraan dia. Gitu kan? Itu gampangnya. Qala al-Jauhari, berkata al-Jauhari, al-fiqh al-fahm. Fikih itu adalah faham. Taqulu, kamu katakan, faqiha ar-rajulu bil kasri. Apa maksudnya? Ruli. Dengan kasrah. Dengan apa kasrah itu maksudnya? Kasrah itu apa? Pecah. Pemahaman yang pecah berarti. Apa Ki? Hah? Antum yang udah belajar siapa kemarin? Iya, faqiha ar-rajulu bil kasri, bi kasril qaf. Dengan mengkasrah qafnya. Itu ada wazannya. Paham ya? Karena ini kan ahli bahasa yang bicara al-Jauhari. Wa fulanun la yafqahu wala yanqahu. Fulan tidak memahami dan tidak memahami. Nah, faqiha yafqahu. Paham? Faqiha yafqahu. Tsumma khassa bihi ilmu syariah. Kemudian dengan kata ini menjadi dikhususkan untuk ilmu syariah.
Wal alim bihi faqihun, dan orang yang paham terhadap ilmu fikih dinamai dengan faqih, orang yang faqih, memahami ilmu fikih. Waqad faqaha, apa ya? Bidham, faqahatan. Apa maksudnya? Iya. Dan terkadang ya bahkan apa? Bisa menggunakan faqaha bidhammah qaf, faqahatan. Memahami juga maknanya sama. Waffaqahullah, semoga Allah memahaminya. Waffaqahullah itu maksudnya apa? Waffaqahullah, iya, memberi taufik. Wa tafaqqaha, dan dia tafaqqaha idza ta'ata dzalik. Tafaqqaha mana maksudnya apa? Idza ta'ata dzalik, ketika dia melakukan usaha untuk memahaminya. Ya, artinya tafaqqah artinya ta'allam. Apa ta'allam artinya? Apa ta'allam artinya, kan? Belajar. Berarti tafaqqah ketika dia melakukan usaha untuk memahami, mempelajarinya. Idza qama bi fiqhin, ya, kalau dia berusaha untuk memahami fiqhil masail. Paham ya, itu dari ulama bahasa, ikhwan. Fiqh. Antum